Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lusti Fatma Dwi, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Biologi. Berikut akan saya tutorialkan cara penggunaan aplikasi multimedia interaktif berbasis Android dengan pendekatan kontekstual pada materi sistem ekskresi dan sistem pernafasan untuk peserta didik kelas 11. Baiklah, berikut merupakan tampilan awal ikon dari aplikasi pengembangan multimedia interaktif berbasis Android dengan pendekatan kontekstual. Di sini terdapat dua aplikasi yang digunakan. Yang pertama adalah aplikasi yang pengembang-kembangkan, dan yang kedua itu adalah aplikasi Adobe Air. Untuk dapat membuka aplikasi yang sudah pengembang-kembangkan, terlebih dahulu kita harus menginstal dan mendownload aplikasi Adobe Air pada smartphone Android. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan buka aplikasi yang sudah dikembangkan. Ini merupakan tampilan awal. Pada tampilan awal, pengembang sudah memberikan logo universitas, selanjutnya judul materi yaitu sistem ekskresi dan sistem pernafasan. Nah, di sini peneliti meletakkan tombol mulai. Nah, untuk masuk ke dalam aplikasi maka kita dapat menekan tombol mulai. Oke. Di dalam tombol mulai itu terdapat beberapa menu. Menu yang pertama itu ada profil, selanjutnya ada KI dan KD, selanjutnya ada materi, video, evaluasi, dan juga referensi. Nah, pada bagian atas, peneliti menambahkan satu tombol untuk melihat bagaimana cara penggunaan aplikasi. Di sini dapat kita lihat, di sini ada bantuan atau petunjuk penggunaan multimedia interaktif, di mana peneliti meletakkan fungsi-fungsi daripada tombol-tombol yang nantinya akan ditemui oleh user pada aplikasi ini. Untuk kembali ke halaman home, peneliti juga telah menambahkan tombol home. Maka dapat kita klik tombol home. Maka kita akan kembali ke home. Selanjutnya ada profil. Oke. Pada menu profil di sini terdapat biodata peneliti dan juga terdapat biodata pembimbing tesis. Oke, kita kembali ke home. Selanjutnya ada menu KI dan KD. Kita dapat buka. Pada menu KI dan KD di sini peneliti meletakkan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan digunakan pada materi yang tersedia dalam aplikasi ini. Oke, baiklah, kita kembali lagi ke home. Menu selanjutnya yaitu adalah materi. Kita klik. Pada menu materi ini terdapat 7 pertemuan. 4 pertemuan untuk materi sistem ekskresi dan 3 pertemuan untuk sistem pernafasan. Baiklah, kita klik pertemuan 1. Di sini ada 3 pembahasan materi atau submateri. Yang pertama itu ada tentang organ ekskresi pada manusia, yang kedua ada organ ekskresi pada cacing, dan yang ketiga ada organ ekskresi pada belalang. Oke, kita coba buka satu, yaitu organ ekskresi pada manusia. Kita klik tombol buka. Ya, di sini peneliti menambahkan satu pertanyaan sebelum masuk ke dalam inti materi. Seperti yang sudah bisa kita lihat, di mana peneliti menambahkan satu pertanyaan, pernahkah kamu berolahraga? Apakah setelah berolahraga tubuhmu akan berkeringat? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, di sini guru dapat memberikan waktu kepada peserta didik untuk mencari jawaban, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk membuat satu hipotesis ataupun jawaban sementara. Setelah peserta didik mengumpulkan jawaban, maka peserta didik dapat mengklik tombol yang sudah peneliti siapkan, yaitu klik di sini untuk menemukan jawaban. Oke, di sini peneliti menambahkan jawaban, keringat yang keluar dalam tubuhmu setelah berolahraga merupakan hasil buangan zat-zat sisa metabolisme yang terjadi dalam tubuhmu.
Keringat tersebut dikeluarkan melalui kelenjar keringat atau disebut juga dengan glandula sudorifera. Nah, di sini peneliti juga menambahkan video yang relevan yang tersambung link dengan video YouTube. Baiklah, kita coba klik. Oke. Jadi video ini merupakan rangkaian jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan sebelumnya. Kali ini Budi akan membahas tentang alat ekspresi kulit. Kulit merupakan lapisan terluar tubuh sebagai pelindung tubuh. Selain itu, Oke, baik, kita kembali ke halaman sebelumnya. pertama mengeluarkan limbah metabolis. Oke. Itu tadi video yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang sudah kita paparkan sebelumnya. Nah, di sini peneliti meletakkan ada 4 bagian organ sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama itu ada ginjal, kedua ada paru-paru, yang ketiga ada hati, dan yang keempat ada kulit. Oke. Untuk bagian ginjal, siswa dapat mengklik tombol buka di sebelah gambar ginjal. Pada materi organ paru-paru, maka siswa dapat mengklik tombol buka pada sebelah gambar paru-paru. Baiklah, kita coba buka pada ginjal. Nah, di sini terdapat pengertian dan juga fungsi dari ginjal dan disertai dengan gambar. Seperti ini, struktur ginjal. Nah, di sini ada beberapa bagian ginjal. Bagi siswa dapat mengklik beberapa struktur ginjal. Seandainya siswa ingin melihat bagian medula lebih dekat, maka siswa dapat mengklik tombol medula. Seperti ini. Nah, dan disertai juga dengan keterangan pada bagian bawah gambar. Dari bagian organ hati ini, pada bagian kulit seperti ini. Baiklah, kita kembali lagi ke menu materi. Kita back lagi ke belakang. Selanjutnya ada pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dengan pola yang sama, di mana sebelum masuk ke dalam materi, terlebih dahulu peneliti menambahkan satu pertanyaan. Baiklah, itu tadi adalah menu materi. Selanjutnya kita akan menuju menu video. Berikut adalah menu video. Di sini peneliti menambahkan 3 video. Yang pertama itu adalah proses pembentukan urin. Yang kedua adalah bagaimana sistem pernafasan pada manusia. Dan yang ketiga adalah proses hemodialisis. Baiklah, kita coba lihat. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Mr. Kodu. Kali ini kita... Baiklah, itu tadi merupakan video yang relevan yang dapat ditonton oleh siswa sehingga siswa dapat lebih memahami materi. Nah, adapun pada materi yang bersifat abstrak, baiklah kita dapat lihat pada pertemuan 2, kita lihat contohnya, yaitu pada ginjal. Nah, di sini peneliti menambahkan animasi. Nah, seperti contoh di sini, ini adalah proses filtrasi terjadi di dalam glomerulus menuju lumen kapsula Bowman, di mana darah mengalami proses filtrasi, di mana molekul-molekul mikro akan masuk melalui dinding kapiler yang permeabel. Adapun molekul-molekul yang masuk yaitu ada molekul-molekul air, glukosa, asam amino, garam, urea, dan amonia. Nah, di sini dilengkapi dengan animasi yang dapat membantu peserta didik memahami maksud dari deskripsi yang sudah disebutkan di atas. Nah, seperti gambar dapat dilihat, inilah dinding kapiler yang disebut dengan dinding permeabel. Di situ terdapat beberapa molekul, ada yang dapat masuk ke dalam dinding permeabel tersebut. Nah, dinding permeabel itu disebut juga dengan endotel. Nah, mereka akan masuk di antara ruang sel. Adapun yang tidak dapat masuk atau molekul besar itu ada protein, lemak. Nah, seperti itu. Sehingga siswa dapat memahami lebih detail tentang materi yang diajarkan.
Begitu juga pada proses yang lain, reabsorpsi dan juga augmentasi. Baiklah, kita dapat kembali ke menu sebelumnya. Oke. Baiklah, menu selanjutnya yaitu adalah evaluasi. Kita klik menu evaluasi. Pada menu evaluasi di sini peserta didik dapat mengisikan namanya. Contoh ada Lusti, nomor absen 11. Setelah itu siswa dapat mengklik tombol mulai untuk memulai evaluasi. Baiklah, di sini ada kuis pilihan ganda. Di sini peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan mengklik bagian A, B, C, D, dan E. Kita coba. Apabila salah, maka poinnya akan 0. Kita lanjut. Kita coba isi ya. Oke, pada akhir bagian evaluasi di sini terdapat skor, di mana skor yang dihasilkan itu 10. Nah, selanjutnya di atas terdapat keterangan bahwasanya KKM merupakan 75, bahwa KKM itu adalah 75. Jika nilai kurang dari 75, silakan ulangi evaluasi dengan menekan tombol restart di bawah. Nah, jadi tombol restartnya yaitu tombol yang berwarna kuning. Bila kita coba, nah, maka kita akan kembali pada bagian awal evaluasi. Baiklah, kita kembali ke menu home. Setelah menu evaluasi, di sini juga terdapat menu referensi. Di sini ada beberapa referensi yang peneliti gunakan pada materi-materi yang dijabarkan di aplikasi ini. Baiklah, yang terakhir ada tombol untuk menutup aplikasi, yaitu tombol silang. Apabila siswa sudah selesai menggunakan aplikasi, maka siswa dapat mengklik tombol tersebut. Diklik, maka siswa akan keluar dari aplikasi secara otomatis. Baiklah, demikian aplikasi multimedia interaktif berbasis Android dengan pendekatan kontekstual pada materi sistem ekspresi dan sistem pernafasan untuk peserta didik kelas 11.